apa-apa, tapi yang penting kita bisa menjaga. Enggak ada masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak pakai sepatu? Tidak pakai sepatu. Ada berapa? Sebabnya apa? Jempolnya sakit? Basah? Basah. Baik. Terus tidak menggunakan seragam, kenapa Mas Slamet? Salah jadwal. Dikira ada praktik. Ya Pak. Baik. Baik. Tahu lagi. Berarti ini anak-anak ini yang tidak pakai sepatu ini terkait dengan cara kita meregulasi diri, mengatur diri kita. Kalau waktu hujan kita pas mau pulang dan nanti kita dengan strategi apa agar sepatunya tidak basah. Kalau saya sendiri kalau pas hujan mau pulang ini tas saya tinggal, saya jadi tidak pakai tas, tidak pakai mantel pun yang basah hanya baju saja, tasnya tidak ikut basah. Ini cara-cara tadi, artinya memang ada hal-hal yang perlu kita korbankan agar kita bisa melewati proses itu sehingga berikutnya tidak terkendala terkait dengan sepatu juga. Nah, ini karena TKL kan biasanya kita ada praktikum, jadi alhamdulillah nggak ada praktikum sehingga dari sisi K3 ini apa? Kesehatan dan keamanan kerja. Ini juga di bengkel standarnya harus pakai sepatu. Jika ada benda jatuh, ini tidak langsung terkena kontak dengan kaki kita atau badan kita. Ini anak-anak. Ya, kita presentasi dulu untuk kehadiran Airul Budi, Aldi, Ali Ridho, Ambar, Selamat, Angga Artian, Antok. Jadi pindah adikmu. Ini yang mengajukan pemindahan bukan kamu ya? Oh bukan, oh mirip Pak namanya. Iya. Bagas. Bayu Prakoso. Budi. Destian. Davan. Dimas. Edwin. Eko. Mardian. Gali. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya terkait dengan materi hari ini, kita di pertemuan ketiga masih terkait dengan hudud dan diat. Namun saat ini kita akan mencoba merefleksikan dari dua pertemuan yang kemarin telah kita lakukan. Pertama, dulu kita mengidentifikasi masalah terkait dengan hudud dan diat. Kemudian pekan kedua atau pertemuan kedua kita meminta anak-anak untuk membuat peta konsep. Namun itu masih perlu terus berlatih karena dengan peta konsep itu anak-anak
membantu kita memahami sesuatu. Membantu kita memahami sesuatu yang kompleks, itu kita petakan, kita ambil poin-poin pentingnya sehingga kita lebih mudah mencerna ataupun memahami sebuah informasi. Jadi dimanapun kalian nanti berada dan di situ ada sebuah persoalan, maka sederhanakan dengan peta konsep. Kemudian nanti kalian akan mudah untuk memahami hal tersebut dan merencanakan apa hal-hal yang mau dilakukan ke tahap berikutnya. Ini pentingnya peta konsep. Nah, kemudian mengenai materi kali ini tentu tidak hanya sekedar teori aja, tidak sekedar kita pahami secara kognitif di pikiran kita, namun harapannya harus mempengaruhi sikap kita, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, sehingga kita bisa selamat dalam menjalani proses kehidupan kita, tidak tersandung ke masalah hukum, baik hukum yang ditetapkan di negara kita, negara Indonesia, dengan hukum pidana ataupun hukum-hukum yang lain, maupun hukum syariat. Nah, maka mari kita semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di penghujung sesi yang pertama ini. Selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran, nanti anak-anak akan kami minta membuat analisa dari berita-berita yang muncul baik di internet, ini yang paling mudah di internet. Sehingga dengan itu nanti anak-anak bisa mengidentifikasi sebab tindak pidana hak ataupun diat yang terjadi itu apa, kemudian cara menghindarinya dengan seperti apa. Nah, ini nanti untuk materi yang akan kita coba sampaikan. Namun sebelumnya kita flashback dulu atau kita melihat ke belakang apa yang sudah kita sampaikan anak-anak. Materi kita ada dua ya yang setelah kita bahas. Pertama masalah hudud, yang kedua masalah biat. Hudud ini terkait dengan hak Allah. Baik, kita ulangi. Hudud ini terkait dengan pelanggaran yang di situ ada hukuman tertentu. Ada berapa macam hudud? Ada berapa macam tindakan hudud? Ya, kita flashback ke belakang. Ada 6. 1. Perbuatan zina. Yang 2. Menuduh berbuat zina. 3. Minum minuman keras. Minum minuman keras ini nama lainnya apa? Kan sekarang yang merusak tubuh itu tidak hanya minuman keras, namun ada hal yang lain apa kira-kira? Narkoba. Ya. Kemudian apa lagi? Oh enggak, yang sepadan dengan minuman keras. Karena sifatnya yang merusak. Apa lagi? Ya. Mungkin merokok ya. Tapi merokok ini ada perbedaan hukum. Ada yang makruh, ada yang mengharamkan. Namun tidak sampai dikenai hukuman had, tidak sampai dikenai hukuman hudud. Dan yang keempat, pencurian. Yang kelima, perampokan. Atau nama lainnya apa? Perampokan. Yang sering terjadi di jalan raya, pembegalan. Terus yang keenam, pelaku sengketa. Maksudnya apa ini? Pemberontak. Pemberontak kepada siapa? Kepada pemerintahan. Apakah ada di Indonesia? Ya. Contohnya? Saat ini contohnya? Demo. Selain itu? Contoh sekarang yang faktual terjadi di Indonesia di mana? Di Papua. Yo, di Papua apa di sana? Gerakan apa? Gerakan KKB. Hah? Nama organisasinya apa kira-kira?
Kejahatan apa yang dilakukan di sana? Apa, Mas? Yang keras? KKB, Pak. KKB, kelompok kriminal bersenjata. Namun sekarang oleh negara sudah dinaikkan namanya, tidak hanya KKB namun terorisme. Di terorisme itu termasuk pelaku buah. Baik, terus yang dia ini ada berapa tingkatan? Satu mughaladzah, yang kedua mughaladzah itu berarti dia apa? Berat. Yang kedua apa itu dia apa berarti? Ringan. Jangan lupa. Baik. Selanjutnya hari ini tugas kalian adalah coba ini silakan dibaca. Semuanya menggunakan HP ya? Menggunakan HP ya? Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Sebagai bahan refleksi di pertemuan ketiga dan terakhir untuk menyelesaikan bab hudud dan dia. Cobalah kalian melacak berita-berita melalui internet tentang berbagai kasus pelanggaran hukum hudud dan dia. Kemudian cermati dan saksikan dalam bentuk tulisan mengapa pelanggaran hudud dan dia tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara menghindarkan diri dari pelanggaran tersebut. Kelompok apakah individu Pak? Individu. Jadi silahkan mulai disiapkan perangkatnya yakni HP. Kemudian silahkan juga memahami materi atau tugas di sini. Cari berita-berita terkait dengan hudud dan dia. Tadi hudud ada 6 hal. Dia ada 2 tingkatan. Apakah semua dicari Pak? Tidak. Carilah satu topik, misalnya perzinaan ini. Kenapa kok jadi perzinaan ini? Sehingga dia ditangkap polisi. Apa ini sebenarnya ini terjadi, kemudian bagaimana cara menanggulangi? Terus pembunuhan, pencurian, pemberontakan di KKB dan lain sebagainya. Apakah dipahami perintah ini? Pahami. Ada yang tidak paham? Semua paham ya? Baik. Silakan menggunakan media kertas buram ini untuk bekerja. Diberi nama dan diberi nomor absennya, kelasnya juga. Duduknya yang bagus, sikapnya. Baik, saya ingin satu anak saja untuk menjadi sampel terkait dengan hasil pencarian berita. Kemudian sampaikan berita itu tentang berita apa. Kemudian sebab kejadian itu apa saja. Kemudian cara menghindarinya bagaimana. Kalau ada yang berani dari sekian siswa menyampaikan ke depan hasil dari pencarian berita terkait dengan hudud dan dia. Ini di antara sekian hudud. Silakan maju Mas. Maju sini. Tidak apa-apa. Kondisi dan dimaklumi. Baik, anak-anak berhenti dulu. Jangan terburu-buru ya saya kayaknya. Kira-kira yang sudah dituliskan di situ dengan yang nanti disampaikan menurut teman Anda, terus hasil nanti saya sampaikan simpulannya itu seperti apa? Silakan disampaikan. Saya ingin menyampaikan hasil
dan sehat. Tentang hadis pencurian sebuah handphone dengan jumlah cukup banyak, yaitu 199 handphone. Kejadian tersebut terjadi di Gresik. Dua pelaku ditangkap di Bogor dalam keadaan sedang berpesta miras. Pencurian tersebut terjadi ketika korban sedang di pasar atau di mal atau di tempat-tempat ramai sebagainya. Pelaku tersebut bisa mengambil atau mencuri dengan cepat dan bahkan tidak terlihat di saat handphone diletakkan ataupun ditaruh tas yang tidak tertutup atau belum tertutup. Untuk menghindarinya, selalu berhati-hati dimanapun dan menaruh barang berharga di tas depan dan selalu menjaganya dengan baik. Bentar, dulu ya. Baik anak-anak, kasusnya tentang apa? Pencurian handphone. Ada tambahan tadi? Minuman keras, gitu ya kan? Ditangkap saat sedang minum minuman keras. Jadi ini jika terkait dengan wujud, ada dua pelanggaran yang dilakukan. Satu pencurian, yang kedua minum minuman keras. Kemudian tadi sebabnya karena sebab kelalaian bagi pemilik. Kemudian cara menghindarinya tadi dengan cara meletakkan HP itu di depan, begitu kan? Ini terkait dengan sebab-sebab yang terjadi oleh korban. Nah, oleh pelaku, ini yang belum terungkap nih, oleh pelaku. Ini sebab mencuri itu kenapa? Kan banyak faktor. Ekonomi bisa, tidak punya pekerjaan bisa. Ini yang belum diungkap tadi ya. Nah, kemudian cara-caranya tadi juga lebih kepada korban cara menghindarinya, belum kepada pelakunya. Karena kita inginnya, anak-anak belajar ini bukan sebagai korban, tapi kita ini menghindari jangan sampai menjadi pelaku. Nah, apakah ada yang sudah seperti itu di analisanya? Ada. Terima kasih Mas ya. Kami silakan kembali, tolong Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindakan pencurian. Misalnya hubungan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan budaya mencuri. Cara untuk menghindari perilaku mencuri adalah: 1. Isi waktu luang dengan kegiatan positif. 2. Tanamkan dalam hati bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu segalanya. 3. Setiap ada pikiran ingin mencuri, ingatlah kematian dan azab yang akan diberikan oleh Allah. Ya, ini dari Mas Khairul. Jadi faktor-faktor terjadinya pencurian itu terkait dengan masalah kebutuhan, kemudian pergaulan, termasuk juga kontrol di lingkungan yang kurang. Nah, maka di antara cara-cara bagi kita ini anak-anak selaku anak-anak remaja yang tentu harus lebih kuat nih self kontrolnya, kontrol dirinya. Maka mari anak-anak diisi waktu dengan kegiatan positif. Ngegame positif enggak? Ya tergantung. Kalau hanya sekedar untuk menghilangkan penat positif. Namun jika itu menjadi kebiasaan yang tidak dibatasi waktu, itu menjadi dampak negatif karena bisa mengganggu gangguan jiwa, termasuk dari kesehatan. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam hati bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu segala ini. Ini yakin kita Allah Maha melihat ya. Yakin bahwa Allah itu Maha tahu, yakin enggak? Namun kadang keyakinan itu belum berpengaruh kepada kita. Nah, maka harus terus menjadi pengingat dari kita bahwa apapun akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, setiap ada pikiran ingin mencuri, ingatlah bahwa kematian dan azab akan diberikan oleh Allah. Dan ini celakanya, ketika orang sedang bermaksiat meninggal dunia, tidak ada kesempatan untuk bertobat, maka ini termasuk kematian yang suul khotimah, akhir yang jelek. Maka ini betul
dari Mas Nero ini cara-cara menghindari bagi pelaku atau bagi kita semua agar tidak melanggar terkait dengan ketentuan hudud dan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menghindari itu semua sehingga anak-anak bisa lebih bagus dalam menghadapi kehidupan kita. Dan kali telah dikumpulkan. Baik, sudah cukup anak-anak. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Kemudian hari ini termasuk hari terakhir atau ketiga terkait dengan materi Hudadiyah. Kemudian nanti di bulan Desember anak-anak akan mengikuti kegiatan seperti akhir semester. Di antara materi nanti yang diujikan adalah materi hudud dan dia. Silakan dipelajari, silakan diamalkan apa yang sudah menjadi ilmu terkait dengan hudud dia ini. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai Anda dimanapun kan berada. Amin. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.